Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Putri Lestari dengan NPM C1C021053. Di sini saya akan menjelaskan tentang recording proses. Recording proses. Recording proses itu adalah tahapan pencatatan. Nah, tahapan pencatatan itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama mencatat transaksi. Pasti itu mencatat transaksi. Mencatat transaksi itu yaitu mencatat suatu transaksi berdasarkan bukti transaksinya ke dalam jurnal. Jadi, catatan transaksi yang pertama dilakukan adalah yang pertama kali dibuat adalah jurnal. Membahas tentang jurnal. Apa sih itu jurnal? Jurnal itu adalah catatan pertama kali yang dibuat oleh suatu perusahaan. Jurnal itu akan mencatat transaksi itu secara kronologis atau sesuai dengan urutan kejadiannya. Seperti itu kan, misalnya perusahaan itu akan mencatat transaksi yang terjadi di tanggal 1 dulu kan, baru dia akan mencatat transaksi misalnya di tanggal 10 kan. Dan jurnal itu terdiri dari jurnal umum dan jurnal khusus. Kalau jurnal khusus itu biasanya digunakan dalam perusahaan dagang. Kalau jurnal umum itu biasanya digunakan dalam perusahaan jasa. Dan jurnal itu terdiri dari beberapa kolom. Kalau jurnal khusus itu terdiri dari kolom jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan pengeluaran kas. Nah, kalau jurnal umum itu apa sih? Kalau jurnal umum itu terdiri dari kolom tanggal, nama akun, kode akun, kolom debit, dan kolom kredit. Yang selanjutnya tuh, yang nomor 2 itu tahap pengklasifikasian. Nah, apa sih tahap pengklasifikasian itu? Yaitu memposting ke dalam buku besar setelah kita mencatat transaksinya tuh kan. Nah, yang selanjutnya tuh tahap pengiktisaran. Tahap pengiktisaran tuh yaitu menjumlahkan saldo dari transaksi ke dalam neraca saldo. Nah, selanjutnya tuh pengertian akun. Nah, akun itu adalah tempat untuk mencatat pengaruh dari suatu transaksi. Nah, akun itu terbagi ke dalam 5 kelompok. Yang pertama tuh ada aset. Nah, yang kedua tuh ada liabilitas. Liabilitas tuh utang. Ekuitas, penghasilan, dan beban. Nah, yang selanjutnya itu double entry system. Nah, double entry system tuh gimana sih maksudnya tuh? Nah, double entry system tuh ketika setiap transaksi keuangan yang terjadi itu akan dicatat dengan setidaknya melibatkan 2 akun. Nah, setelah transaksi dicatat ke dalam jurnal, maka jumlah debit dan kredit itu harus sama. Harus sama pokoknya tuh kan, antara debit dan kreditnya gitu. Kemudian tuh ada aturan debit dan kredit, di mana tuh aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Nah, pada posisi kiri itu yaitu aset tuh diberi nama tuh debit. Nah, sedangkan di sisi kanan pada posisi liabilitas dan ekuitas tuh kredit. Nah, selanjutnya itu kan saldo normal. Saldo normal itu merupakan saldo yang bisa didebit dan dikreditkan. Saldo normal itu merujuk pada setiap penambahan, di mana jika akun kas yang merupakan aset perusahaan itu memiliki saldo normal bertambah, maka akun kas yang dicatat pada jurnal posisi debit. Maka begitu juga sebaliknya kan, jika kas
pada perusahaan berkurang, maka akan dicatat tuh pada posisi kredit. Apa sih kira-kira manfaat transaksi ke dalam jurnal tuh? Nah, setiap transaksi itu dan ketika transaksi tersebut dicatat pada jurnal umum, maka minimal tuh melibatkan 2 akun, di mana satu akun itu harus didebitkan dan satu akun lagi itu pasti dikreditkan dong. Nah, dengan jumlah nominalnya tuh pasti harus sama antara debit dan kreditnya. Nah, tidak sama berarti tidak balance dong akunnya tuh di dalam jurnal tuh kan. Misalnya kan pada kolom debit tuh ada 51.000 dolar, berarti pada posisi kreditnya juga harus 51 dolar kan? 51.000 dolar maksud. Selanjutnya tuh menyusun neraca saldo. Menghitung neraca saldo tuh menghitung saldo di setiap akun dengan cara menghitung selisih antara jumlah pada sisi debit dan jumlah pada posisi kredit dan menempatkan saldo akun pada sisi yang benar. Nah, selanjutnya tuh tentang siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi itu ada beberapa tahap ya. Nah, yang pertama tuh analisis transaksi. Apa sih maksudnya lo? Nah, analisis transaksi itu kita tuh harus mengetahui dulu apa sih bukti-bukti transaksinya tuh, kalau benar apa enggak. Nah, baru selanjutnya tuh kita akan jika kita sudah mempunyai kan bukti transaksinya, maka dari bukti transaksi tersebut tuh akan kita catat ke dalam jurnal. Biasanya itu jurnal umum ya. Nah, selanjutnya tuh informasi yang kita dapat tadi itu kan, yang sudah dari jurnal tuh, kemudian kita posting ke dalam buku besar. Seperti akun aset gitu kan. Nah, selanjutnya tuh menjumlahkan saldo akhir periode dari masing-masing akun dan menyusunnya ke dalam neraca saldo. Setelah akhir periode itu kan kita menyusun ke dalam neraca saldo tuh. Nah, setelah itu kita membuat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian tuh tujuannya tuh untuk menyesuaikan akun-akun tuh yang belum menunjukkan nilai yang sebenarnya. Nah, setelah sudah sesuai itu kan setiap akun-akunnya, kemudian kita posting lagi ke dalam buku besar dan jumlahkan lagi saldo-saldo akunnya kan. Sebelum kita menyusunnya ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi akun-akunnya itu harus benar. Nah, setelah kita menyusun ke neraca saldo setelah penyesuaian tuh, kita tuh menyusunnya ke dalam laporan keuangan. Ke dalam laporan keuangan tuh ada 3, kalau nggak salah tuh. Ya, ada 3. Nah, selanjutnya tuh kita buat laporan penutup. Setelah kita selesai membuat laporan penutup, kita posting lagi ke dalam buku besar dan hitung saldo akun-akun dan susun pada neraca saldo setelah penutupan. Jadi tuh ini siklus akuntansi itu dari 1 sampai 11 yang saya buatkan. Jadi menganalisis transaksi, mencatat di jurnal, memposting ke buku besar, sampai ke menyusun neraca saldo setelah penutupan. Sebenarnya siklus akuntansi itu hal dasar sih dalam dunia akuntan gitu kan. Pasti anak akuntan tuh pasti tahu dong tentang siklus akuntansi. Nggak mungkin nggak tahu gitu kan. Ini juga terdapat di pelajaran semester 1. Mesti pasti tahu kan. Sudah di akhir sih penjelasan dari saya tentang recording proses. Dari tahapan pencatatan, pengertian akun, kemudian double secret entry, aturan debit dan kredit.
Itu saja sih penjelasan dari saya. Maaf kalau kata-katanya tuh kurang kurang bagus dalam penjelasan saya, karena saya juga baru bisa untuk menjelaskan tentang asuransi. Eh, saya minta maaf kalau dalam penjelasan saya tuh ada salah gitu kan yang saya menjelaskannya. Itu saja dari saya. Semoga teman-teman semuanya bisa mengerti apa yang saya sampaikan dalam video ini. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.